Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri. Hari ini kita akan mereview kembali pelajaran mengenai pola dasar ya. Nah, hari ini saya tidak akan memberikan tutorial, tetapi saya akan lebih banyak bicara untuk menjelaskan mengenai cara merubah pola dasar menjadi sesuai dengan ukuran dan bentuk badan kita. Jadi saya harapkan kalian menonton video ini sampai selesai, karena apa yang saya jelaskan akan berpengaruh pada pembuatan pola kalian ke depannya. Ya. Pasti kalian sudah tahu ya bahwa pola dasar yang ada saat ini, baik itu pola Asia ataupun Eropa, sudah pastinya diciptakan oleh penemunya itu dengan melakukan banyak uji coba ya. Dan biasanya ukuran yang digunakan adalah ukuran dengan badan proporsional ya, atau badan ideal. Oleh karena itu biasanya tidak akan banyak masalah saat kita membuat pola untuk mereka yang mempunyai ukuran badan proporsional atau badan ideal. Tapi dalam kenyataannya setiap orang mempunyai ukuran badan yang beragam ya. Ada yang mempunyai ukuran lingkar dadanya lebih besar daripada lingkar pinggulnya ya. Ada juga yang lingkar dadanya kecil, lingkar pinggangnya kecil tapi lingkar pinggulnya besar. Ataupun ada yang lengannya kurus, ada yang lengannya besar. Jadi hal-hal seperti ini yang akan kita bahas ya. Karena jika mereka yang punya ukuran spesial itu jika hanya berpatokan pada pola dasar yang ada tanpa melakukan perubahan, biasanya akan menimbulkan masalah, entah itu kesempitan atau kurang nyaman dipakai ya. Sebelum kita memasuki penjelasan mengenai pola, saya ingin kalian mengerti konsep ini ya. Ini adalah satu badan ya. Kalau kita hanya bicara tentang badan depan saja, itu berarti setengah badan, atau hanya badan belakang aja, itu juga berarti setengah badan ya. Berarti kalau setengah badan tambah setengah badan berarti kan satu badan ya. Nah, jadi bagian belakang ini cuma setengah badan ya. Lalu kalau dari sini ke sini itu berarti seperempatnya ya, seperempat badan. Setengah dari setengah badan berarti seperempat badan. Nah, berarti pola yang kita buat ini adalah merupakan pola dari ukuran seperempat badan kita ya. Jadi kayak ini ya, ini berarti adalah seperempat badan atau setengah dari badan belakang ya. Begitu pula dengan yang pola ini ya. Yang ini berarti adalah seperempat badan juga, atau setengahnya badan depan. Jadi kalian mengerti ya untuk konsep ini ya. Nah, sekarang saya ingin kalian paham arti dari rumus yang ada pada pola dasar ya. Pola dasar yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Nah, yang pertama adalah rumus dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini adalah rumusnya lingkar dada dibagi 4 ditambah 2,5 untuk kelonggaran. Kenapa lingkar dada dibagi 4? Nah, seperti yang saya jelaskan pada patung tadi, pola ini merupakan seperempat dari ukuran badan kita ya. Jadi ini replika dari badan kita, jadi hanya seperempatnya. Karena itulah rumusnya adalah lingkar dada dibagi 4. Sedangkan 2,5 ini adalah untuk kelonggarannya. Tidak harus 2,5 ya. Kalau kalian merasa 2,5 ini kurang longgar, kalian bisa tambahkan. Dan perlu diingat, 2,5 ini bukan berarti untuk satu keseluruhan badan ya. Jadi penambahan 2,5 ini hanya untuk seperempatnya. Jadi kalau untuk satu badan, ini berarti 2,5 dikali 4 ya. Berarti 2,5 kali 4 adalah 10. Jadi
ukuran bajunya nantinya adalah lingkar dada ditambah 10. Karena kelonggaran yang saya pakai di sini adalah 2,5. Juga yang di depan kan 2,5. 2,5 tambah 2,5 adalah 5 ya. Ini kan berarti setengah badan. Berarti kalau dikali 2 10 kan. Nah, sampai sini kalian paham ya. Oh ya, ukuran yang dipakai untuk menjelaskan pola ini adalah ukuran pas body ya. Jadi bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, harus kalian ketahui bahwa ukuran yang saya pakai untuk membuat pola adalah ukuran pas body yang saat mengukur badan belum ada penambahan ya. Jadi kalau kalian udah ada penambahan saat mengukur badan, maka penjelasannya tidak akan relevan ya. Penjelasan ini tidak akan relevan, jadi tidak akan menjadi akurat ya. Nah, jadi kalau kalian ingin tahu cara mengukur berdasarkan yang ada di channel ini, kalian bisa melihat di video ketiga ya, cara mengukur badan ya. Karena beberapa penjahit ada yang sudah melakukan penambahan saat mengukur badan. Misalnya pada lingkar dada, ada yang suka menambahkan 4 jari di tengah ya. Nah, jadi misalnya lingkar dadanya aslinya adalah 90, terus diselipkan 4 jari, berarti otomatis lingkar dadanya dia udah menjadi lebih besar. Jadi kalian paham ya. Jadi ingat, ukuran yang saya pakai di sini adalah ukuran yang belum ada penambahan. Kemudian bagian pinggang, lingkar pinggang bagi 4 ditambah 3 untuk kupnat ditambah 1,5 untuk kelonggaran ya. Kenapa dibagi 4? Penjelasannya sama ya. Karena dari sini ke sini adalah merupakan 1/4 ukuran dari badan. Karena itu dibagi 4. Ditambah 3 untuk kupnat ya. Kalau kalian nggak suka kupnatnya 3 cm, boleh jadi 2 cm ya. 1,5 untuk kelonggaran. Ini juga sebenarnya untuk selera, tergantung selera kalian. Jadi kalau kalian mau tambah 2 cm untuk kelonggaran juga boleh ya. Dan 1,5 cm ini hanya untuk 1/4 badan. Kalau untuk keseluruhannya berarti 1,5 kali 4 ya. Berarti baju jadinya kelonggarannya adalah 6 cm. Kalau lingkar pinggangnya 60, berarti 60 tambah 6 ya. 3-nya nggak dihitung ya, karena 3-nya kan akan kejahit. Terus lingkar hip bagi 4 tambah 1,5 untuk pelonggaran. Kenapa dibagi 4? Penjelasannya juga sama ya, karena ini merupakan ukuran 1/4 badan. Nah, tambah 1,5-nya juga tergantung selera kalian. Nah, apakah pinggang dan pinggul harus sama penambahannya? Tidak harus sama ya, jadi tergantung selera kalian. Kalau kalian ingin pinggulnya lebih besar, ukurannya penambahannya boleh lebih besar. Misalnya di sini tambahnya 1,5, yang di sini ditambahnya 3, itu boleh-boleh aja, tergantung selera kalian. Nah, jadi untuk rumus, 3 rumus ini kalian udah paham ya. Jadi lebih mudah menghafalnya ya, karena kalian sudah tahu konsepnya kenapa dibagi 4. Nah, begitu pula untuk bagian depan ya. Sedangkan yang bagian lain ini adalah dibagi 6 ya. Nah, kalau ini sudah standar ya. Ini udah dari dari penciptanya udah melakukan uji coba, dan ini saya tidak, kenapa dibagi 6 saya tidak bisa menjelaskan ya, karena mereka udah melakukan uji coba sendiri, jadi kita ikutin aja. Jadi kalian cukup menghafal yang lingkar dada bagi 6 tambah 7, lingkar dada bagi 6 tambah 3, yang di sini yang dibagi 20 ya. Kemudian nah, setelah kalian buat bajunya, mungkin saja ada yang merasa udah pas ya, udah enak semuanya, jadi udah enak dipakai dan tidak perlu merasa ada yang dirubah. Tapi ada beberapa mungkin kalian merasa lingkar dadanya itu ingin lebih besar. Seperti yang saya jelaskan tadi,
tidak harus 2,5 ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen lebih besar ya boleh, misalnya tambah 3, berarti kan dia akan bergeser ke sini ya. Pinggangnya mau ditambah apa tidak ya, kalau mau ditambah berarti juga akan bergeser. Kalau misalnya nggak mau ditambah 1,5 aja, berarti udah cocok ya, berarti begini ya. Terus juga pinggul, kalau pinggulnya pengen lebih besar ya bisa lebih besar. Berarti jadi misalnya kalian pengen dadanya lebih besar, pinggulnya lebih besar, berarti tinggal rubah. Dan berarti ukuran armhole-nya atau lingkar lubang lengannya adalah yang di sini ya. Jadi sampai ke sini. Sedangkan yang depan otomatis kalian juga ikutin lakukan hal yang sama. Misalnya kalian merasa 2,5 itu terlalu besar, jadi kalian mau lebih kecil, misalnya cuma ditambah 1,5, berarti jatuhnya kan di sini ya, boleh juga. Nah yang di sini terserah kalian juga penambahnya berapa. Berarti sini, berarti yang dipakai yang di sini. Nah, pinggulnya apakah mau pakai yang penambahan 1,5 atau lebih ditambah juga boleh, atau lebih ketat lagi, itu tergantung selera kalian ya. Berarti armhole-nya dihitung sampai sini. Nah, seandainya kalian semuanya sebenarnya merasa udah lebih oke, tapi ada masalah di armhole, kalian merasa ini terlalu kurang nyaman, terlalu nyekek, kalian ingin turunkan, boleh. Misalnya kalian turunkan, misalnya dari sini kalian turunkan 1 sampai 2 cm. Nah, misalnya jatuhnya di sini ya, berarti armhole-nya jatuhnya di sini. Berarti kalau mengukur lingkar armhole-nya berarti dari sini ke sini. Jadi yang atas nggak dipakai lagi. Kalau pengen lingkar dadanya juga lebih besar, berarti misalnya jatuhnya di sini ya. Ya udah tinggal dilebihkan. Ya. Jadi ini semua tergantung selera kalian ya. Jadi kalau misalnya pinggangnya 1,5 itu terlalu sempit ya boleh jadi tambah 2,5 atau 3. Ya. Begitu pula dengan kupnat. Kalau kupnatnya di 3 cm terlalu besar, kalian bisa jadikan 2 cm. Berarti rumusnya jadi lingkar pinggang dibagi 4, ditambah 2 cm untuk kupnat, dan ditambah titik-titik untuk kelonggaran ya. Sampai sini kalian paham ya. Tapi ada harus yang kalian ingat ya, walaupun kalian tidak lebih suka baju yang fit, yang lebih pas body, polanya harus tetap mendapatkan kelonggaran ya, nggak boleh 0. Misalnya lingkar dada bagi 4 ditambah 0, karena kalian sukanya pas badan. Nah, kalau untuk bahan kaos itu bisa melat ya, tapi kalau untuk bahan biasa itu udah pasti akan kesempitan, kalian tidak akan bisa mengancingkannya ya. Tetap harus ada kelonggarannya minimal 1 cm. Berarti secara keseluruhan penambahan 1 cm itu berarti 4 cm ya untuk satu badan. Nah itu aja udah benar-benar pas ya. Karena untuk membuat bustier sekalipun tetap ada kelonggaran ya. Jadi harus diingat, walaupun kalian suka fit body, harus tetap ada kelonggarannya. Jadi sampai di sini kalian paham ya, bahwa kelonggaran ini semuanya tergantung selera kalian ya. Tidak harus mengikuti sesuai dengan yang rumus awal yang saya kasih.
Nah, sekarang saya akan membicarakan yang berbadan ekstra ya. Nah, ini adalah contoh pola yang saya siapkan dengan ukuran badan yang sangat ekstra. Lingkar dada 111, lingkar pinggang 101, lingkar hip 127, dengan panjang punggung 38, lebar bahu 39. Dan ini hasil jadinya. Nah, saya sering membuatkan baju untuk yang pemilik ukuran badan ini ya, dan biasanya nggak masalah. Dan ini adalah pola asli mengikuti rumus yang sudah saya ajarkan ya. Di sini kalian lihat ya, seharusnya di pola yang saya ajarkan ya, bagian ini ya, pertengahan ini dia masuk 1 cm ya, tapi di badan ini dia jauh sekali ya. Dia lingkar panjang lebar bahunya kan 39, jatuhnya di sini ya. Nah, sedangkan kalau ngikutin rumus awal, jatuh masuk 1 cm-nya di sini. Kalau kita bikinnya begini kan akan aneh. Jadi kalian tidak harus ikutin ke sini ya, yang masuk 1 cm-nya. Tapi kalian tarik dulu garis di sini. Ya, garis lurus. Nah, jadi kurang lebih pertengahan baru kalian masuk 1 sampai 1,5 untuk di sini. Nah, kalian mengerti ya, yang belum mengikuti pola saya dari awal, silakan kalian lihat pola pembuatan pola dasar ya, biar paham dengan yang saya bicarakan. Nah, begitu pula dengan yang badan depan ya. Kalau mengikuti berdasarkan rumus pola awal, masuk 1 cm-nya jatuhnya di sini. Tapi kan dia bahunya jatuhnya di sini. Nah, kalian boleh lebih masuk. Karena ini badan spesial ya. Jadi harus ada sedikit perubahan. Seperti ini ya. Nah, ada sesuatu yang tidak nyaman dilihatnya di sini, yaitu tinggi dada ya. Tinggi dada berdasarkan rumus jatuhnya di sini ya. Ini terlihat kecil sekali. Untuk yang berbadan ekstra, biasanya saya akan tambah ke atas ke sini 2 sampai 3 cm ya. Saya naikkan ke sini. Karena ini dia lebih dari 100 ya, lingkar dadanya lebih dari 100, saya dari sini ke sini saya naikkan 3 cm. Kalau dia masih di bawah 100, di antara 90 sampai 100, saya akan naikkan 2 cm biasanya. Karena ini di atas 100, saya naikkan 3 cm. Jadi di sini. Nah, jadi dia akan berbentuk seperti ini. Nah, oke ya. Nah, ini adalah yang perubahannya ya. Jadi kalian bandingkan ya, antara yang belum naik 3 cm dengan yang sudah naik 3 cm. Dia terlihat lebih proporsional ya, lebih enak dilihat ya. Karena kalau ini terlalu coak ke bawah juga, ini juga terlalu besar ya. Juga naiknya juga jangan terlalu besar. Dan ini masih cukup longgar ya, karena ini saya sudah sering buat untuk orang itu ya. Begitu pula untuk yang badan depannya ya. Otomatis bagian samping sini akan mengikuti ukuran yang belakang ya. Nah, ini adalah yang belum mengalami perubahannya. Bagian sini bentuknya lebih proporsional ya, lebih bagus daripada yang belum. Jadi untuk yang badannya lingkar dadanya di atas 90, tinggi dadanya kalian naikkan 2 cm ya, kurang lebih. Kalau lebih dari 100 sebaiknya naik 3 cm. Juga bagian sininya jangan
terlalu ngikutin pola yang awal. Jadi kalian boleh ya, asal jangan terlalu ceklok juga ke sini ya, jangan terlalu masuk ke dalam. Ini akan membuat kesempitan. Jadi jarak dari bahu ujung bahu nih sini adalah cuma maksimal 1,5 ke sini. Jadi 1 sampai 1,5. Jangan terlalu legok ke dalam, juga bagian depan ya. Sampai sini kalian mengerti ya. Terus mungkin ada saat dimana kalian juga akan menemui bentuk pola yang agak aneh ya, seperti ini misalnya. Jadi setelah berdasarkan rumus ya, jatuhnya dia seperti ini ya. Kalian bisa lihat ya dengan jelas, tidak ada bentuknya. Ini bisa aja terjadi ya. Biasanya ini terjadi saat lingkar dadanya, dia punya lingkar dada kecil dan lingkar pinggangan cukup besar. Kalau masalah ini kalian temuin, kalian bisa rubah di kupnatnya. Kupnatnya kan 3 cm, jadi kalian rubah menjadi 2 cm ya. Jadi dirubah jadi 2 cm. Nah, berarti ini akan masuk ya, jadi 1 cm ya kan. Nah, jadi hasilnya akan lebih baik ya. Kalau misalnya kupnatnya udah dirubah 2 cm tapi masih belum berubah karena pinggangnya masih berbentuk seperti keluar seperti ini, ya boleh aja kalian rubah lagi jadi 1,5, atau tidak perlu memakai kupnat ya. Jadi tidak perlu memakai kupnat, biar bentuknya lebih slim, lebih bagus. Jika tanpa kupnat bentuknya masih belum berubah, masih seperti ini misalnya nih ya, masih begini, berarti bagian dadanya kalian geser ya, kalian perbesar. Terserah mau tambah berapa, minimal adalah sama dengan ini. Jadi ini adalah lurus, dibikin lurus aja ya. Nah, pinggulnya bisa kalian bikin lebih besar supaya dia ada bentuknya. Terus kalian berpikir berarti nanti kebesaran bajunya. Sebenarnya untuk bentuk badan seperti ini yang memang yang paling bagus adalah tidak fit body ya, tapi bajunya agak longgar untuk menutupi kekurangan ya. Jadi kalian bisa akalin sesuai dengan selera kalian ya. Sampai sini paham ya. Sekarang kita akan membahas tangan ya.